Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan P3K tahap kedua di tahun 2025. Ini sudah video yang ke-13. Kemudian kita bahas 10 soal pada kesempatan ini, yaitu sesuai dengan FR yang ada. Yang pertama, di kelas Anda ada siswa berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Apa strategi yang Anda terapkan yang mendukung siswa berkebutuhan khusus tersebut? A. Mengabaikan siswa berkebutuhan khusus tersebut karena itu sudah kodratnya. B. Mengandalkan komunikasi lisan dan melatih mereka berbicara. C. Menggunakan teknologi yang mendukung seperti alat bantu dengar atau dengan bahasa isyarat. D. Memisahkan mereka dari siswa lain agar dapat diberi perhatian lebih. E. Guru memperlakukan siswa berkebutuhan khusus dengan lebih spesial. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Kita gunakan teknologi yang mendukung seperti kita sediakan alat bantu dengar atau kita mempelajari bahasa isyarat sehingga siswa kita yang tunarungu atau yang kurang pendengarannya ini masih tetap bisa belajar dengan optimal. Soal kedua, Anda adalah guru olahraga. Di sekolah Anda ada siswa berkebutuhan khusus. Dalam pembelajaran Anda kesulitan dalam mengajarkannya. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? A. Mengabaikan perbedaan mereka. B. Mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menyediakan dukungan yang sesuai. C. Membandingkan mereka dengan siswa lain. D. Menyuruh mereka mengatasi kesulitannya sendiri. E. Menyerahkan siswa tersebut kepada orang tua. Dan ini masih berkaitan dengan siswa berkebutuhan khusus. Cara kita yang paling tepat itu adalah kita identifikasi kebutuhan mereka, lalu sediakan dukungan yang sesuai. Misalnya kalau tunarungu pendengarannya yang kurang, maka kita sediakan alat bantu dengar, kemudian kita juga berusaha menggunakan bahasa isyarat. Kemudian bagi siswa kita yang tunanetra, yang penglihatannya kurang, atau yang lainnya, itu kita analisis kebutuhan mereka seperti apa. Soal ketiga, apa gunanya Anda memahami dan mengetahui kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus? A. Lebih menyayangi dan mengasihani mereka, mengasihani siswa yang berkebutuhan khusus. B. Mampu memahami dan bahkan memberi layanan yang sesuai. C. Mudah memberikan semua keperluan mereka. D. Mudah memberikan hukuman kepada mereka. E. Untuk memberikan usulan kepada siswa agar melakukan terapi ke dokter. Nah, tujuan agar kita mengetahui kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus itu adalah agar kita lebih mampu memahami, bahkan memberi layanan yang sesuai. Soal keempat, sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK akan dipandang mempunyai keuntungan. Keuntungannya antara lain, A. Meningkatkan efektivitas pendidikan. B. Membantu mewujudkan masyarakat yang dapat menerima anak ABK. C. Dapat mengurangi berbagai kesenjangan di dunia pendidikan. D. Dapat mewujudkan demokrasi pendidikan. E. Tidak efektif sama sekali. Jadi kalau ada sekolah inklusif yang menerima anak kebutuhan khusus, itu akan dipandang menguntungkan karena membantu mewujudkan masyarakat yang dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Lalu soal kelima, ada siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Mengajaknya bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan saya sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa tersebut dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha sabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Saya menghindari bertemu dengan siswa tersebut. Nah, jika ada anak kita atau siswa kita yang tingkah lakunya itu benar-benar sudah tidak dapat diterima, sudah paling parah gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ajak dia bicara untuk menjelaskan tanggapan diri kita pribadi dan tanggapan orang lain terhadap perilakunya. Soal ke-6, saat mengajar ada siswa Anda yang tidak tertarik dan tidak fokus dalam pembelajaran yang Anda ajarkan, padahal Anda sudah menggunakan tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan. Yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan ketidakfokusan siswa tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar dia dapat belajar lebih fokus. C. Menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas agar dia tidak mengganggu siswa lainnya. D. Mencari tahu alasan ketidakfokusannya dan membuat ice breaking di sela pembelajaran. E. Meminta siswa tersebut maju ke depan kelas untuk menyelesaikan satu soal. Nah, agar siswa tidak fokus,
Agar siswa tetap fokus, yang kita lakukan adalah cari tahu mengapa dia sampai tidak fokus. Kalau misalnya dia mengantuk, maka kita minta dia cuci mukanya dan lain sebagainya. Atau kita lakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka kembali di sela pembelajaran. Soal ketujuh, seorang siswa melakukan perilaku bullying dengan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditenggarai karena siswa itu mendapat pengasuhan yang salah dan perhatian yang kurang dari orang tua. Orang tua terlalu memanjakan siswa tersebut dan memberikan uang jajan, lalu kebebasan yang berlebihan. Maka sikap Anda adalah A. Mempertemukan siswa dengan orang tua agar mereka menyadari kesalahan mereka selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai orang terdekat siswa agar lebih mudah membantu dan membincangkan masalah siswa itu. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anaknya. E. Perilaku siswanya sebagai bagian dari perkembangannya yang diyakini dapat diselesaikan oleh keluarga siswa yang bersangkutan. Nah, kalau seperti ini, guru yaitu panggil orang tua siswa ke sekolah lalu diskusikan perihal perilaku anaknya tersebut. Bukan juga kita harus mempertemukan siswa dengan orang tua agar mereka menyadari kesalahannya. Mungkin tidak perlu sejauh ini peran guru. Cukup panggil orang tuanya lalu diskusikan tentang perilaku kenakalan anaknya. Soal ke-8, Anda adalah seorang pimpinan rapat, lalu ada rekan Anda yang izin mau ibadah, padahal rapat belum selesai. Bagaimana tindakan Anda? A. Menolaknya karena rapat belum selesai. B. Mengizinkannya untuk melakukan ibadah. C. Mempersilakannya untuk beribadah. D. Mengizinkannya dengan raut wajah terpaksa. Dan mungkin di sini yang membingungkan yaitu antara jawaban B dengan C. Tetapi menurut pendapat saya yang lebih tepatnya itu adalah yang C. Mempersilakannya untuk beribadah. Bukan kalau untuk mengizinkan ini poinnya mungkin 3. Karena itu adalah haknya untuk beribadah. Kita persilakan dia untuk beribadah. 9. Ada teman Anda yang merokok di dalam ruang kantor, maka sikap Anda adalah A. Mengingatkannya, B. Menasehatinya, C. Menegurnya, D. Melaporkannya. Dan posisinya ini adalah rekan kerja kita, bukan siswa kita. Jadi tugas kita sebagai rekan kerja itu kita ingatkan bahwa di sekolah yaitu ada aturan tidak boleh merokok di ruang kantor. Soal ke-10, bila Anda bekerja sebagai pelayan masyarakat, bentuk layanan yang Anda berikan adalah yang A. Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat secara gratis, B. Memberikan pelayanan secara optimal dan efisien, C. Memberikan pelayanan secara tepat dan tuntas, D. Layanan yang layak dan tidak membebani diri saya. Jawabannya itu adalah yang B. Berikan pelayanan secara optimal dan efisien. Bagi Bapak Ibu yang ingin menonton video-video singkat, bisa juga di-follow akun TikTok Feli Safriani 1. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Saya Sudaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.